melalui tim penasihat hukum halaman 17 angka 5 sampai dengan 7 yang pada pokoknya menggambarkan peristiwa perbuatan keji, amoral dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap diri terdakwa. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Tim penasihat hukum tidak profesional hanya mampu bermain retorika dengan memojokkan seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagai orang yang berbuat keji, amoral dan tidak manusiawi. Tim penasihat hukum mengemukakan pendapat tersebut terkesan memperlihatkan sikap emosionalnya menjelek-jelekan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Seharusnya tim penasihat hukum berpikir jernih ikut membantu pengungkapan fakta sebenarnya. Dan yang terjadi tim penasihat hukum membuat statement yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak salahlah jika terdakwa Putri Chandrawati memilih tim penasihat hukum yang sekarang sebagai orang yang mendampingi untuk membela hak terdakwa Putri Chandrawati. Karena yang diharapkan adalah keterbukaan dengan latar belakang kejujurannya, malah yang terjadi mempertahankan ketidakjujuran dan bahkan memfitnah korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah meninggal dunia. Tim penasihat hukum tidak berpikir rasional untuk membantu terdakwa Putri Chandrawati dalam membela haknya, malah yang terjadi sebaliknya, yakni menjerumuskan terdakwa Putri Chandrawati ke alam ketidakjujuran. Menurut fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Putri Chandrawati telah secara sah dan meyakinkan bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang mendukung perbuatan terdakwa Putri Chandrawati. Meskipun fakta tersebut sudah terbuka dengan terang, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati bersama tim penasihat hukumnya lagi-lagi melontarkan fitnah keji dengan menyatakan korban berusaha memanipulasi kejadian kekerasan seksual tersebut dengan memaksa membangkitkan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar untuk menghadang orang naik menuju lantai 2 kediaman Magelang. Dan dalil tim penasihat hukum tersebut tidak mampu dibuktikan karena memang tidak terdapat satupun bukti yang bisa menunjukkan dalil tim penasihat hukum. Di dalam pledoi, tim penasihat hukum menggunakan alat bukti keterangan ahli psikologi forensik yang menggambarkan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seseorang yang sedang mengalami depresi atau trauma kekerasan seksual adalah tidak relevan karena alat bukti tersebut sebagai circumstance evidence atau alat bukti tidak langsung yang dalam keterangan ahli psikologi forensik baik oleh Reni Kusumawardani dan ahli Nathaniel Elnanus Jesumampo sama-sama memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa hasil analisa psikologi forensik memiliki deviasi dan hasil psikologi forensik tidak bisa 100% menjamin kebenaran hasil dengan fakta yang sebenarnya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli kriminologi yaitu Prof. Dr. Muhammad Mustafa memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA berupa visum et repertum, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati karena berusaha menutupi dan mempertahankan ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum harus dikesampingkan. Tanggapan penasihat hukum mengenai terdakwa menjalankan kewajiban moral sebagai istri saat menyampaikan pada suaminya tentang kejadian kekerasan seksual yang menimpanya. Tim penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru dan tidak benar, bahkan menampikan fakta persidangan nyata-nyata jelas dan tegas. Terdakwa Putri Chandrawati dalam persidangan mengemukakan menelpon saudara Ferdy Sambo dan menyampaikan perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Atas penyampaian tersebut, Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati mempunyai kehendak yang sama dan rencana untuk memberi pelajaran dan meminta pertanggungjawaban kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga saudara Ferdy Sambo tidak menggunakan logikanya, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat direncanakan untuk dibunuh. Bahkan bekerjasama dengan terdakwa Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rijal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Artinya, peristiwa pembunuhan berencana tersebut dikehendaki oleh terdakwa Putri Chandrawati. Hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi. Sebagaimana fakta yang terurai dalam surat tuntutan, akan tetapi tim penasihat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang benderang terungkap di depan